Gini, boleh nggak Bu Ratna duduk-duduk sebelah Mbak Ul di sini? Oh, boleh Bu, boleh. Boleh. Kelihatannya asik Ya, duduk di Bu. bawah pohon. Iya, enak Bu di sini isis. Iya, Mbak Ulfi, Mbak Ulfi itu biasanya kalau di rumah itu sama siapa saja sih Mbak? Kalau ya lihat jamnya Bu. Kalau Hmm? jam sekian ini pulang sekolah nanti ya sendirian. Nanti sore kadang malam ayah datang sama ibu. Tapi kadang ibu juga keluar kota itu ya yang sering setiap harinya sama ayah sih. Cuma kadang malam baru datang. Terus Hmm. ada yang itu yang bersihkan rumah itu ada. Oh gitu. Oh, Iya, Mbak Ulfi ada berapa saudara? sebetulnya saya punya kakak, tapi kakak saya sudah kerja Bu Ratna di luar kota, jadi nggak di rumah lagi. Ada apa sih Hmm, Bu Ratna? berarti sendiri ya Mbak Ulfi ya? Ya, ya iya, sendiri. Berarti Mbak Tapi Ulfi lengkap untuk rumah meskipun itu. sendiri, Bu Ratna lihat Mbak Ulfi itu dari nilai-nilai belajarnya atau nilai akademiknya Mbak Ulfi bagus-bagus. Kalau menurut Mbak Ulfi belajar yang bagaimana sih yang disenangi Mbak Ulfi? Ya gimana ya? Saya nggak suka rame Bu Ratna. Lah kadang Oh teman-teman gitu. itu banyak bicara. Lah padahal Hmm. itu sudah semua sebenarnya nggak sulit, cuma teman-teman Hmm. banyak bicara nggak penting-penting. Saya nggak begitu suka kalau banyak bicara itu. Oh gitu. Saya suka, iya saya suka belajar, senang tahu hal-hal yang baru. Tapi kalau Oh nggak gitu. banyak ngomong itu nggak suka rame saya. Hmm. Mbak Ulfi, bagaimana ya apa kalau menurut Mbak Ulfi kan kemarin kelihatannya kan ada pembelajaran, ada belajar kelompoknya juga ya untuk mengerjakan tugasnya. Iya, Kalau Mbak Ulfi dengan tugas kelompok itu, menurut Mbak Ulfi bagaimana? ya harusnya dengan kelompok sih Bu Ratna. Tapi Hmm. teman-teman saya itu ya seperti yang lain itu kelamaan. Jadi sering ngomong, sering ya yang nggak penting gitu ya sudah saya kerjakan aja. Oh Selesai gitu. sudah. Berarti ketika kerja kelompok itu banyak yang mengerjakan Mbak Ulfi sendiri dong, Iya, karena Mbak Ulfi tidak telaten gitu. iya, iya, iya beratnya. Nggak boleh ya, Hmm. itu. Terus bagaimana tanggapan teman-teman ketika Mbak Ulfi kerjakan tugas kelompoknya sendiri itu? Ya ada sih sing seneng wis. Ya wis garapan gitu, ada yang gitu sih. Terus mereka ngomong sendiri. Ya sudah saya kerjakan. Kalau menurut Mbak Ulfi dengan kerja kelompok yang seperti itu kira-kira efektif nggak Mbak Ulfi? Ya sebetulnya kalau melihat kan kerja kelompok berarti Hmm. ya harusnya kita sama-sama kerjasama sih berarti. Dan Pokoknya saya nanti nyoba saat kerja kelompok hmm, ngajak teman-teman bicara, terus saya kasih tahu caranya gitu ya Bu Ratna ya. ya mungkin Ya, teman-teman kan karena teman-teman mungkin juga kan Mbak Ulfi pinter, sudah semuanya bisa sendiri, makanya biar teman-teman nggak ketergantungan sama Mbak Ulfi, lebih baik dikomunikasikan. Apalagi Mbak Ulfi kalau mau berbagi itu tambah bagus. Itu Mbak gitu Ulfi. ya. Ya saya coba Bu Ratna, soalnya saya kadang juga bosen itu sendirian gitu agak bosen. Ya saya Hmm. cobanya Bu Ratna. Ya, terima kasih Boleh, Bu Ratna. siap. Nanti saya cobanya saat kerja kelompok lebih komunikasi dengan teman. Ya. Oke. Oke Mbak Ulfi, terima kasih. Nah, kalau gini kan enak. Nanti Mbak Ulfi kan temennya tambah banyak. Mbak Ulfi bisa berbagi. Dan insya Allah kalau kita mau berbagi nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan semuanya akan bertambah pahalanya Mbak Ulfi.
Ya sudah Mbak Ulfi Ya, ya. ya, Nanti kalau silakan. Mbak Ulfi memang ada yang perlu di-sharingkan lagi sama Bu Ratna, silahkan nanti bisa menemui Bu Ratna atau bikin janji sama Bu Ratna. Terima kasih ya Hmm. Mbak Ulfi. Mohon Sama-sama, saya maaf terima karena kasih, tadi Mbak Luna. Luar biasa, sungguh luar biasa. Coaching hari ini sudah berjalan baik. Coaching kita sudah terangkum semua, mulai dari tujuan, bagaimana, dan siapa pertemuannya itu untuk apa. Dari tahapan identifikasi sudah ada pertanyaan-pertanyaan terbuka, umpan balik untuk mengeksplorasi balik permasalahannya hadapi. Nah, betul. Karena aksinya disampaikan, dan juga bagaimana komitmen dan tanggung jawab saat pelaksanaan aksi juga sudah disampaikan dengan baik. Buatnya juga sudah memberi penguatan sehingga nanti pada proses pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan Ibu Ulfi ya, sebagai murid yang sangat berperan sebagai murid. Dari saya ya sudah sangat luar biasa, cukup bagus. Hanya perlu kita belajar lagi untuk berlatih dengan teman-teman sejawat dan murid kita di sekolah ataupun sekolah lain, sehingga kita bisa lebih baik lagi sebagai coach. Terima kasih dari saya. terima kasih. Hasil pengamatan saya hampir sama dengan apa yang disampaikan Bu Dia. Untuk praktek coaching ini Bu Ratna dan Bu Ulfi sangat luar biasa, artinya dari masing-masing peran sudah sangat terlihat. Bu Ratna sebagai coach sudah mampu menampilkan model Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab melakukan komitmen dengan baik. Dari coach sendiri juga menunjukkan kepercayaan kepada coachnya, kepada gurunya, bahwa masalah yang dihadapi saat ini guru memberikan kepercayaan tinggi. Murid berani bercerita, murid berani menentukan solusi dan bisa memperbaiki bagaimana masalah yang dihadapi terselesaikan. Itu observasi yang bisa saya sampaikan. Semangat praktek ini bisa menjadi keterampilan untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ada apa, Mbak Rina? Ibu Ulfi, mohon maaf, saya mengganggu waktunya tidak Bu, kira-kira? Oh, enggak. Ini pas luang. Silakan, ayo silakan masuk, duduk dulu. Iya Bu. Nggak apa-apa, boleh masuk. Ibu, mohon maaf, ini saya ingin curhat gitu ya Bu ya, kira-kira Ibu berkenan nggak mendengarkan Boleh, curhatan saya? boleh. Boleh. Apa perlu saya ini agak masuk yang ruang dalam aja biar enggak kedengaran kalau ada yang lewat. Iya Bu. Ayo silakan. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Ibu Dekat, sudah ya, memberikan iya, kesempatan kepada saya berbagi waktu untuk saya. Jadi begini loh Bu, saya ingin curhat ke Bu Ulfi itu karena Bu Ulfi itu guru yang paling enak menurut saya. Saya bisa berani bercerita itu nanti ke Bu Ulfi, siapa tahu nanti masalah saya ini Bu Ulfi bisa bantu ya Bu ya. Jadi Mbak Rina ini datang ke saya ingin diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, Ada Bu. masalah apa, Mbak Rina? Iya Bu, jadi begini Bu, saya kan kelas 7B ya Bu ya. Di kelas 7B itu ada guru yang menurut saya itu tidak adil Bu terhadap saya. Jadi waktu pembelajaran seringkali itu saya mendapat nilai jelek. Teman-teman saya itu bagus Bu nilainya. Saya merasa perlakuannya tidak adil Bu terhadap saya Bu. Oh ya, sebentar.
sebentar ya. Tolong diceritakan kenapa kok merasa diperlakukan gak adil. Kan wajar, ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek. Gimana? Tolong ceritakan peristiwanya gimana kok bisa merasa tidak adil. Iya, jadi begini Bu, kalau di kelas itu waktunya bahasa Inggris kan Bu ya, itu waktu bahas gitu, saya itu kan mengacungkan tangan, saya menjawab. Nah kalau dia les, oh ya sebentar dulu. Bagaimana belajarnya Mbak Rina kalau di rumah untuk pelajaran bahasa Inggris ini? Cara belajarnya? Iya, saya itu belajarnya kan bahasa Inggris itu 1 minggu sekali ya Bu. Saya itu belajarnya sepulang sekolah, waktu sore hari, saat membantu orang tua berjualan. Nah hal itu yang membuat saya juga minder sama teman-teman Bu. Teman-teman Kalau itu besoknya les, mau les. bahasa Inggris, besoknya mau bahasa Inggris, Mbak Rina belajar lagi enggak? Kalau besoknya mau bahasa Inggris ya enggak Bu, saya belajarnya waktu malam hari ini dapat BL, kemudian sore waktu sambil jualan langsung saya kerjakan. Itu Bu cara belajar saya. Oh ya. Ya kalau les kira-kira jadi berapa kali belajarnya? Teman yang les itu dengan lain yang bisa Mbak Rina lakukan. Saya itu Meskipun kan nggak les, belajar. sedikit bingung sih Bu. Tapi begini ya Bu, saya itu kan punya teman dekat yang kebetulan dia juga les di situ. Kira-kira kalau saya kelompokan sama dia waktu malam hari dia habis les, kira-kira dia mau atau tidak ya Bu ya? Oh ya dicoba aja. Coba aja barangkali mau. Kan Iya. itu sudah ada rencana ya. Jadi kan Iya. bisa nambah belajarnya. Ya. Saya punya Ya, rencana boleh tuh. gitu tapi Sama bingung ya. Bu. Nanti menurut saya betul tapi nanti saya salah. Kalau menurut Bu Ulfi bagus ya Bu ya cara itu ya Bu ya. Oh ya bagus. Kan kalau belum dicoba nggak tahu salah benarnya. Kan bingung saja tapi nggak tahu benarnya. Ya itu mungkin yang membuat Mbak Rina ini nilainya di bawah yang les. Ya Itu saya Bu. perjelas lagi ya. Mbak Rina ini kepingin kan nilainya bagus meskipun nggak les. Nah, padahal yang les itu kan belajarnya lebih banyak otomatis ya, selain belajar sendiri juga belajar sama guru. Nah, Mbak Rina kan belajar sendiri aja. Nah berarti bagus juga yang dirancang Mbak Rina tadi, belajar bersama dengan teman akrab yang sudah les lagi, ya bagus, tinggal melaksanakan. Iya Bu. Gimana Mbak Rina? Saya jadi kepingin segera ketemu teman saya Bu supaya nanti Makanya segera iya, ketemu. iya Bu. Iya saya akan berencana begitu nemui teman saya untuk bisa belajar kelompok malam hari setelah Iya. jual les ya Bu ya. Iya. Pokok dilaksanakan ya. Iya Bu, Kan, iya Bu, saya laksanakan Bu. Sungguh-sungguh insya Allah pasti Iya, Bu. berhasil meraih Iya. tujuan. Ibu Ya. Ulfi terima Ya. kasih ya, saya jadi percaya diri Bu sekarang menemukan solusi dari masalah saya Bu. Doakan ya Bu ya. Silakan. Iya. Ya, saya doakan supaya bisa. Ya, Terima kasih waktunya Ya. Bu Ulfi. sama-sama. Mohon maaf mengganggu. Nah, enggak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah bel ya. Ini saya juga mau ke kelas. Ya. Ayo silakan. Untuk coaching model ceritanya sudah nampak sekali karena di sini sudah ada tujuan yang sangat jelas, yaitu murid mendatangi guru untuk curhat ke gurunya yang menurut dia dengan curhat ke gurunya ini nyaman, dianya merasa nyaman. Nah di sini sudah terlihat jelas sekali tujuannya, curhat ke guru tentang permasalahan yang sudah dia rasakan. Dan dengan pertanyaan yang terbuka ini, murid juga dapat menceritakan apa yang dia rasakan dengan perasaan yang nyaman. Jadi dengan pertanyaan yang terbuka dilakukan oleh gurunya, akhirnya murid bisa mengeluarkan apa yang dirasakan sehingga di sini nampak identifikasi. Iya, terima kasih Bu Ratna. Saya sama ya. Intinya semuanya coachingnya juga sudah mulai menampakkan kepercayaan kepada ibu guru, pada coachnya, dan sudah secara gamblang terbuka
apa yang menjadi unek-uneknya, apa yang mau jadi topik diskusinya sudah terjawab semuanya, tanggung jawabnya dan komitmen Guci juga sudah diberi penguatan-penguatan oleh Coach, ya, sangat bagus sekali untuk praktek kucing pada siang hari ini, ya. Terima kasih, bagus. Tinggal kita belajar lagi agar lebih keren dan agar lebih lancar lagi dalam praktek kucing. kucingnya ya sudah. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, nyenengan juga sehat. Alhamdulillah, kita harus tetap semangat sehat ya Bu. Gimana hari ini Budia? Yuk kita nyantai-nyantai Bu. Sudah lama Bu kita Rina nggak ada waktu ngobrol ya. kan? Bu Rina ada waktu kan? Ini tadi saya selesai ngajar waktu kosong Bu bahasa Inggris sekarang, jadi saya ada waktu luang. Monggo Bu, kita cari tempat yang teduh Bu, ayo Bu. Oke, ya Bu, terima kasih. Saya kalau memang ada dengan ada waktu longgar, saya mau ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tidak oke. keberatan kan? Dia mendengarkannya. Insya Allah saya nggak keberatan. Monggo Bu dia, monggo. Ini Bu, saya mau mendiskusikan sesuatu dengan Ibu. Iya. Jangan ingin diskusi dengan saya. Kira-kira dari hasil diskusi nanti ya Bu ya, saya merasa apa yang bisa saya bantu. Saya juga belum tahu. Jenengan kalau ingin diskusi dengan saya itu tujuannya apa ya Bu ya kira-kira? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mohon maaf. Bu, ini saya kan beberapa waktu yang lalu kan saya disupervisi sama pengawas. Namun beberapa saat kemudian kepala sekolah menegur saya, Bu. Sebentar. Kemarin dia ada supervisi dari pengawas, kemudian mendapat teguran dari kepala sekolah. Kalau boleh saya tahu, dia maaf sekali. Ditegur oleh kepala sekolah itu karena hal apa Bu? Saat supervisi apa dia ada kurang berangkat pelajaran atau apa? Itu Bu, kalau saya boleh tahu ya Bu. Ya. Ini Bu, saat waktu kepala pengawas supervisi itu saya sedang praktek mengajar. Namun saya tidak menggunakan buku-buku teks. Dan saya beralasan bahwa itu pembelajaran yang saya buat itu sudah mengacu pada kurikulum. Padahal kalau meskipun tidak pakai buku teks, asalkan pembelajaran sesuai tujuan kan menarik Bu dia. Ya, sebentar. Itu menurut kita ya Bu. Jenengan ditegur oleh kepala sekolah karena saat supervisi Ibu mengajar dianggap tidak memakai buku teks. Kiranya dalam hal ini, apakah ibu kepala sekolah itu hubungan kerja atau hubungan antara rekan dan kepala sekolah itu jalinannya bagaimana sama Bu dia? Sebelumnya sih baik-baik saja Bu, kami tidak pernah ada masalah. Cuma karena ya kemarin memang saya bersikukuh kalau memang saya menggunakan perangkat pembelajaran tanpa menggunakan teks itu. Sebenarnya bagus, nggak ada masalah. Rencana apa ya supaya kepala sekolah ini punya kepercayaan lagi menyampaikan ke pengawasnya? Mungkin begini ya, untuk kita kan setiap bulan ada supervisi. Mungkin untuk supervisi berikutnya akan saya pelajari dulu ya apa-apa yang perlu dilakukan ketika supervisi saat itu. Jadi siapa yang datang atau mungkin sukanya ini bagaimana pengawasnya, menggunakan buku teks atau dengan modul-modul yang lain. Akan saya pelajari begitu agar timbul kepercayaan lagi dari kepala sekolah. Iya. Itu mungkin ya Bu Rina ya. Iya, berarti Bu Dia ini sudah punya dua rencana ini ya. Pertama
kalau bisa saya simpulkan ya Bu Dia, pertama Bu Dia memudahkan kepala sekolah dulu untuk menjelaskan terkait pembelajarannya Bu Dia. Kemudian yang kedua, menggali informasi kalau pengawas-pengawas mau saat supervisi itu apa yang disuka gitu ya. Yang disiapkan Ya, apa? ya. Itu rencana yang bagus Bu, ide yang bagus menurut saya. Semoga itu bisa membantu masalahnya Bu Dia ya. Terima kasih loh Bu Rina. Ya. Terus Ya, untuk Kak. saat ini Bu Dia, supaya Bu Dia juga mohon maaf Bu Dia itu biasanya ceria loh, saya seneng kan kita sambil Iya, tepuk-tepukan ya, jadi Bu nggak Dia enak loh Bu, jadi saya nggak sama mood kepala ya. sekolah. Supaya Bu Dia semangat lagi, ini rencana yang Bu Dia akan lakukan terlebih dahulu apa ya kira-kira Bu? Ya, saya Pak bawa makanan aja ke sekolah. Kepala sekolah mau saya makanan dulu sambil mengobrol-ngobrol Iya. bagaimana saya mengajarnya selama ini. Apakah memang kekurangan saya ada bagaimana? Jadi saya akan kolaborasi lagi dengan ibu kepala sekolah dan sekolah. Itu loh Bu Dia itu loh hebat, sudah menemukan sendiri solusinya. Nah, Bu Dia sekarang udah semangat, berarti Bu Dia sudah Makasih. menemukan solusinya ya. Acuan pengamat kan kemarin dari model Tirta itu ya. Ini nampaknya semuanya sudah masuk, ini malah plus-plus ya, plus-plus untuk tujuan sudah jelas sekali, coachnya langsung mengarahkan ini tujuannya bagaimana, kemudian identifikasi masalahnya juga bagus dengan pertanyaan terbuka, kemudian yang ini menggali selain dari identifikasi kemudian perencanaannya, ini coachnya malah sangat membantu ini dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga semua potensinya dari kucingnya itu keluar semua ini. Saya juga kepingin bawakan makanan itu ya, jadi ini nampak jelas sampai akhirnya yang terakhir itu ya, nampaknya jadi semua unsur Tirtanya tampak dan bagus, dan insya Allah mungkin karena ini Saya cuma sedikit saja, memang benar unsur Tirtanya sudah nampak sekali. Apalagi ini juga sering dialami kita semuanya. Kalau untuk masalah seperti ini, jadi saya rasa coaching Bu Rina sama Bu Dia ini luar biasa dan sangat natural sekali. Apalagi di sini tadi Bu Dia dengan tanggung jawabnya akan mempersiapkan apabila ada supervisi. Terutama yang saya suka di sini adalah refleksi dirinya. Terima kasih Bu Dia. ya, aplaus untuk kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Mbak Ratna. Harumnya ada apa ini? Terima kasih Bu Dia. Bu Dia, saya Iya. mau mengganggu. Bisakah Bu Dia meluangkan waktu? Oh, bisa. Ayo sini masuk. Ayo sini duduk yang enakan dulu sini. Mau minum? Mbak Ratna Terima mau kasih minum Bu dulu? Dia. Terima Iya. kasih berarti sudah minum di kantin. Oh iya. Iya. Dalam. Saya ada sedikit permasalahan dalam diri saya Bu Dia. Iya. Apa Saya itu? dalam pelajaran saya tidak ada kendala Bu Dia. Tapi saya itu merasa kurang percaya diri kalau saya itu berbaur sama teman-teman, apalagi kalau ada tugas kelompok Bu Dia. Saya itu gimana ya, nggak bisa mau mengutarakan pendapat saya gitu, padahal saya bisa sebenarnya, tapi kok susah ya Bu Dia. Jadi ya, intinya kita diskusi hari ini agar kamu bisa belajar kelompok begitu. Iya, saya juga kepingin berbaur sama teman-teman Bu Dia. Coba kamu ceritakan dulu permasalahannya yang menjadi ganjalan kamu. Kenapa kamu tidak bisa bekerja kelompok dengan teman-temanmu?
aku tuh gimana ya Bud ya, aku tuh kurang percaya diri kalau mau apa, mengungkapkan apa yang saya rasakan, misalnya kayak di kerja kelompok itu sebenarnya aku tahu permasalahannya jawabannya gimana, tapi aku mau bilang gitu loh, kurang berani itu Bud ya. Apa yang membuat kamu tidak berani? Nah ini aku sendiri juga nggak tahu Bud ya. Apakah Jadi ada, saya apakah temanmu ada yang suka usil atau ada yang tidak nyaman dengan temanmu? aku itu aku kurang kurang suka kalau teman-temanku itu yang rame gitu loh Bud ya. Siapa lagi bicaranya keras. Iya. Apa kamu di rumah biasanya tinggalnya sama siapa? Aku sama mama sama papa saja. Tidak pernah keluar rumah gitu. Aku biasanya itu jarang keluar rumah kalau nggak sama mama sama. Jadi intinya kamu ingin bekerja kelompok dengan baik ya dengan teman-temanmu ya. Iya, Ya. itu mama dia kalau saya mau bertemu main ke rumah teman itu loh nggak boleh dia. Oh iya ya. Nah sekarang tinggal Mbak Ratna menularkan kehebatannya kepada teman-teman. Begitu kan bagus. Teman-teman jadi pintar semua. Ya sudah Bu Dia, nanti aku akan coba mengkomunikasikan sama mama, bilang ke mama baik-baik. Tapi nanti tolong ya sama Bu Iya, nanti akan dia bantu. Kedepannya kalau ada kasih Bu Dia, nanti yang saya apa-apa. bisa ngomong sama Mbak Ulfinya, Iya. saya biar nanti saya bisa bekerja kelompok lagi sama teman-teman. Terima kasih ya Bu Dia. Sama-sama. Waktunya sudah. Ya, sama-sama. Jangan malu ya. Nanti kalau ada masalah Terima kasih Bu Dia. Saya kembali kelas dulu ya Bu Dia. Terima kasih Bu, banyak. hati-hati ya, Mama. Oke, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Keseluruhan luar biasa. Praktek kucing ini sudah sangat menunjukkan perannya masing-masing dengan model Tirta. Apalagi coachnya Budiah itu orangnya sangat luwes. Budiah itu orangnya sangat luwes. Sedangkan Kuci atau muridnya Bu Ratna itu sangat menghayati perannya. Menghayati peran sebagai murid itu jadi dengan gaya bahasa yang lemah lembut, yang kegelisahan dari masalahnya itu sudah sangat nampak, sangat natural meskipun kita memerankan menjadi seorang murid itu sudah sangat nampak. Jadi model Tirtanya secara tahap demi tahap sudah terlampaui, sudah teratasi. Ya, ya kalau dari saya melihat ini bahasanya dari coachnya dalam membangun komunikasi sehingga kucinya jadi percaya dan mau membuka diri menyampaikan permasalahannya sehingga coachnya bisa membimbing untuk mencari solusi dari potensi yang ada pada kucinya. Jelas model Tirtanya sudah nampak ya.